Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai kitab hidayah, petunjuk mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Betul, tidak salah lagi. Tapi ada aspek lain dari Al-Quran. Betul kata Syekh Abdullah Ad-Darraz, seorang pakar tafsir dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ketika engkau membaca Al-Quran, engkau lihat dia seperti permata mutiara yang memiliki banyak sisi. Baca sekali ada satu sisi, baca sekali ada sisi lain. Baca setiap menemukan bacaan-bacaan Al-Quran, Masya Allah, afala yatadabbaruna Al-Quran. Mengapa mereka tidak merenungkan makna isi kandungan Al-Quran? Di antara isi kandungan Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa. Bila kita lihat kamus, yang namanya obat dalam bahasa Arab itu banyak. Pertama syifa, yang kedua dawa. Apa beda syifa dengan dawa? Dawa kalau diminum bisa jadi sembuh, bisa jadi tidak. Bisa jadi sehat, bisa jadi lebih parah. Tapi kalau syifa pasti sembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran diturunkan sebagai penyembuh. Apa yang disembuh Al-Quran? Lima fis sudur, penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit syirik, penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit hasad, penyakit raib, ragu tentang Allah SWT. Baca Al-Quran. Oleh sebab itu ketika Al-Quran dibacakan ke air, diteliti oleh orang Jepang, muncul mulukul-mulukul yang indah. Bagaimana ketika bacaan Al-Quran diketemukan dengan air, Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah. Ada kalanya Al-Quran menjadi obat penyembuh. Ketika ada orang yang kerasukan jin, dibacakan ayat-ayat ruqyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia mulai bereaksi. Ketika dibacakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dia mulai bereaksi. Kenapa? Karena ada makhluk jin, syaitan yang tidak berkenan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Maka Al-Quran dibacakan di rumah. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan, tapi jadikanlah dia hidup dengan apa? Dengan bacaan Al-Quran. Maka dibacakanlah Al-Quran. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka dia tidak akan didekati syaitan, tidak didekati jin kafir. Maka bersihlah dari segala gangguan-gangguan. Ini menyembuhkan. Tapi jangan lupa menyembuhkan penyakit batin, menyembuhkan penyakit zahir. Nabi tidak hanya mengatakan kalau kamu sakit maka pergilah membaca Al-Quran, tapi juga Nabi tetap percaya kepada dunia kedokteran. Ada seorang laki-laki bernama Haris bin Kaldah. Dia belajar medis di Persia. Dan ketika dia kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah, bila ada yang sakit, berobatlah kepada Haris bin Kaldah, karena dia paham pengobatan. Ada kalanya Nabi memerintahkan sahabat, memerintahkan kaum muslimin waktu itu berobat kepada tabib, dokter. Ada kalanya pula pengobatan itu didasarkan kepada herbal. Habbatus sauda syifa'un min kulli da'. Biji-bijian hitam seperti jintan hitam, habbas sauda, obat dari segala macam penyakit. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua obat, al-asal, madu, wal Quran. Sampai hari ini madu tak terbantahkan menjadi obat penyembuh, penyegar tubuh, vitalitas, sehat, luar biasa. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan wal Quran, Al-Quran, bacaan Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mendengarkan bacaan Al-Quran, jiwa yang gelisah, ketika dia baca datang ketenangan. Yang menurunkan ketenangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia turunkan ketenangan? Karena kitab dia yang dibaca. Maka ketika Al-Quran dibacakan, jiwa yang gelisah, risau menjadi tenang. Lalu kemudian Allah Ta'ala membukakan pintu hati, menjauhkan dari segala gangguan-gangguan. Maka segala yang merusak. Wa minan nasi man yashri lahwal hadis. Ada di antara manusia yang terlalu larut dengan musik-musik. Dari itu masuk ke dalam hatinya, merusak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan ketenangan, tapi ketenangan palsu. Maka kembalilah kepada tuntunan Al-Quran. Maka Al-Quran sebagai penenang jiwa, Al-Quran sebagai pelembut hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjadikan Al-Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Quran sebagai penenang hati jiwa dari gundah gulana. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.